Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat belajar bahasa Sunda bab 7 halaman 59 tentang judulnya cita-cita. Cita-cita ya, dilihat di bukunya. Cita-cita merupakan harapan satu orang dalam kehidupan kedepannya. Unggal jelma, setiap orang mempunyai cita-cita yang berbeda, tapi kadangkala ada juga yang sama nih. Nah, menjelaskan cita-cita bisa ngaliwatan karangan nu merupakan narasi. Jadi kalau kita punya cita-cita tuh kita tulis, nama saya ini, saya mempunyai cita-cita saya sebagai hafiz Quran, dan sekarang saya sudah hafal juz 30 dan 29. Nah, silakan kalian buat karangan narasi berkaitan dengan diri kalian. Karangan narasi yaitu nyaeta karangan nu hiji perkara atau kejadian kalawan potongan-potongan serta tampilan ya nu numutkeun runtuyan waktu ya, dengan potongan-potongan serta tampilan yang sesuai dengan urutan waktu kalian nih ya. Si karangan narasi bisa merupakan tentang kenyataan. Jadi kalau karangan itu tentang kenyataan yang pernah kalian lakukan ataupun pernah kalian datangi, misalkan wisata, ataupun pernah kalian studi perbandingan ya. Misalkan kalian pernah main ke museum ataupun apa. Bisa merupakan rekaan, atau bisa juga yang merupakan mereka-reka ataupun tidak kenyataan ya. Dina karangan narasi biasa aya unsur-unsur pangwanguna seperti pelaku. Nah, dalam narasi itu ada unsur-unsur seperti pelaku, latar, alur, amanat, jeung tema. Pasti ada temanya ya. Nah, dalam narasi itu ada alur, pelaku, latar, amanat, dan tema. Pikeun ngantepkeun pangaweruh hirup ngeunaan karangan narasi nu eusina medar cita-cita pek baca karangan dihandap ya, yang menggunakan pengaruh hidup berkenaan dengan karangan narasi yang isinya tentang cita-cita. Contoh cita-cita seperti di bawah nih di buku nih. Nah, cita-cita kuring, cita-cita saya. Ngaran kuring Raka, nama saya Raka. Nama lengkapnya Raka Putra Permana. Karesep kuring main bal, dia sangat senang main bola. Kuring sok main bal jeung sobat-sobat kuring. Dia sering main bola dengan teman-teman dia, Fadli dan Soli. Unggal poe kuring setiap sore saya, Fadli dan Soli sok main bal di lapangan deket balai desa. Jadi dia suka main bola di lapangan deket balai desa. Salian ti kuring jeung sobat-sobat kuring, selain saya dan sobat-sobat saya, di lapangan oge sok loba nu keur ulin. Di lapangan juga ternyata banyak yang main
selain dia dan teman-temannya. Sabangsa ning marahin layang seperti main-main layangan, kucing-kucingan, sepeda-pedahan, dan lain-lain. Kuring jeung sobat-sobat kuring masuk ngahaja main gol-golan. Jadi dia sama teman-temannya itu sering sekali sengaja mainnya gol-golan, main bola. Nu jadi kiperna sok silih ganti, jadi yang jadi kiper gantian. Misalkan ada 3 orang tuh, Salih, Padli, dan Kakak. Di antara tiluan anu paling jago newak bola mah Fadli. Ternyata yang paling jago nangkap bola itu si Fadli. Kenapa si Fadli? Kebenaran deui awakna rada jangkung. Kebenaran badannya itu tinggi jangkung, tibatan kuring daripada saya. Jeung Salih. Jadi si Fadli itu badannya lebih tinggi dibandingkan Kakak dan Salih. Ari kuring mah paling jago dina ngagocek bola lamun keur tanding. Oh, dia tuh paling jago main gocek-gocek. Wah, kalau lagi pertandingan. Kuring masuk dipasang jadi stiker, oh jadi penyerang. Dia suka dipasang jadi penyerang. Lain deui jeung si Soleh dipasang jadi back. Oh, dia jadi pemain belakang, back. Kusabab karesep kuring Fadli jeung Salih sarua, kuring jeung sobat-sobat kuring mibanda cita-cita sarua. Jadi ternyata mereka bertiga itu mempunyai cita-cita yang sama, nyaeta hayang jadi pemain bola profesional timnas Indonesia. Wah, hebat sekali ya. Nah, ini contoh karangan cita-cita dari Raka. Nih, Raka bercerita karangan cita-citanya. Nah, mungkin kalian punya cita-cita karangan kalian. Nah, nanti silahkan kalian buat ya. Nah, cukup sekian dari Ustadz. Apa yang Ustadz sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan cita-cita kalian. Siapa yang jadi pengen hafiz dan hafizah, siapa yang pengen jadi dokter, siapa yang pengen jadi polisi, siapa yang pengen jadi ilmuwan, siapa yang pengen jadi ustadz. Mudah-mudahan Allah senantiasa mempermudah cita-cita itu tidak mudah untuk digapai tanpa ada perjuangan. Ya. Jadi setiap orang harus berjuang untuk menggapai cita-citanya. Pengen jadi dokter atau TNI berarti nilainya harus tinggi-tinggi, pandai, cerdas, ya kan? Tekun mendalami cita-cita itu sampai dengan nanti tercapai. Oleh karena itu semangat untuk menggapai cita-cita dan harus ada pengorbanan, bersemangat belajar, jangan malas ya untuk menggapai cita-cita. Cukup sekian dari Pemasti, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.